Halo teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Kita reading, pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Teman-temanku, apa kabar? Berharap ada ceritamu yang terbaca di sini sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Baik, kita mulai bacaan kita dengan membuka beberapa kartu dari Wisdom Oracle. Teman-temanku, never ending story. Never ending story, cerita tanpa akhir. Apalagi never ending story, bercerita tentang ego diri yang terluka, ya. Lihatlah Unfinished Symphony, The Tribe. Oke. Under the deck ada kartu TikTok. Oke. Ya, teman-teman, apa yang terjadi di sini? Mungkin kalian baru saja melewati sesuatu yang kalian rasa ini cocok nih untukku. Aku tuh mau yang ini, ya. Karena ini The Tribe, bercerita tentang kelompok komunitas, soul member, soul family. Jadi kalau ada koneksi hubungan antara kita dan seseorang, kamu rasa cocok banget sama dia, ya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Never ending story, Unfinished Symphony, cerita yang menggantung, cerita yang tak selesai, perasaan yang tak selesai, yang mungkin tanpa kamu sadari kamu berada di TikTok, divine timing. Oke, teman-teman, di sini kita lihat ya, apa yang terjadi mungkin adalah energi divine timing yang sedang kalian lewati. Oke, mungkin di sini ada The Tribe, Never Ending Story, dan Unfinished Symphony. Ini mungkin beberapa waktu yang lalu kamu bertemu dengan orang-orang yang kamu merasa kamu dipahami di sini. Ini bercerita tentang koneksi yang berpikiran sama, ya. Ada rasa kekeluargaan, ada rasa persahabatan di sini, dan di sini kita tahu tempat kita, di sini ada energi kita merasa berguna, kita merasa penting. Jadi kalau ini hubungan percintaan antara kita dan seseorang, mungkin kamu bertemu dengan orang-orang yang berpikiran yang sama, orang-orang yang dalam vibrasi yang sama, energi yang sama. Tetapi ada gambaran beberapa hal tidak berjalan dengan sempurna, ya. Karena ini juga bercerita tentang kelompok komunitas, The Tribe, ya. Sebentar. Ini ada hal-hal juga yang membuat kita seakan-akan berada dalam batasan-batasan. Karena ini kan kubah yang menutupi badan jerapah, ya. Sebentar. Oke. The Tribe, ya. The Tribe tapi gandengannya Never Ending Story dan Unfinished Symphony. Cobalah aku klarifikasi sedikit. Sebenarnya tidak heran kalau di bawah adalah divine timing, ya, TikTok. Intinya ada gambaran kamu bertemu dengan orang-orang yang membuat kamu merasa berarti, merasa cocok dengan dia, merasa berarti, merasa penting. Ya, kita lihat dulu apa yang terjadi di energi The Tribe. Enggak. Lihat, sudah ada gunung di sini, ya. Kita nggak ambil terlalu banyak. Apa yang satu kondisi di mana, ya, mungkin bertemu dengan orang-orang yang cocok, tapi di sini katakanlah orang yang kita suka, orang yang kita cinta, karena itu The Tribe, ya. Oh ya, ada ketulusan, ada kemurnian. Ini juga cerita tentang beberapa terhubung dalam energi awal yang baru, bertemu orang baru, ya. Tapi apa yang kita lihat, ada Coffin dan Mice. Kamu tuh bahagia sekali bertemu dengan seseorang yang di sini. Lihat seperti anak yang berjumpa dengan mainannya. Jadi ada energi yang fun sekali, ya. Tapi apa yang kita lihat, apa yang terjadi di sini, ada Coffin dan Mice. Beberapa kalian tidak berani menggantungkan harapan. Oke? Tidak berani menggantungkan harapan di sini. Kenapa? Ini juga terkait dengan komunitas tentang akar, mungkin akar yang beda, ya. Ini mirip dengan kartu rumah ini. Rumah bercerita tentang pondasi atau akar, oke?
apapun di sini, ya. Beberapa bahkan ada perasaan-perasaan kehilangan dalam arti ya mungkin putus. Kalaupun berjalan tidak berani berharap banyak. Ya, ada mais di sini, ada banyak beban pikiran. Makanya aku bilang seperti ada tekanan yang membuat kita sulit sekali berekspresi. Sementara ini orang yang kita suka, ini orang yang kita cinta. Oke, kita lihat never ending story di sebelahnya. Ya, tuh matahari. Ini kamu kayak bertemu. Kamulah yang membuatku hidup lagi. Kamu membuatku hidup, kamu membuatku terang. Oke, tapi tidak berani berharap di sini. Ada kebimbangan, ada kecemasan. Wah, ya. Salah satu terkait dengan pabrik ini yang aku katakan terkait akar dan pondasi. Satu, mungkin kalau cerita publik ya kehidupan sosial, mungkin di sini bertemu dengan orang yang sudah berpunya atau kamu yang telah berpunya. Lalu di sini mungkin ada perbedaan-perbedaan yang di mata umum, di status sosial ini akan menimbulkan beberapa hal yang mungkin jadi tadi mendatangkan kecemasan, ya. Contoh perbedaan status budaya, kultur ya, agama juga bisa. Jadi hubungan ini begitu indah ya, matahari dan kartu bunga. Oke? Pertemuan yang sangat membuat hati berbunga, tapi kita juga takut di sini untuk berharap banyak, bimbang, cemas. Bahkan beberapa di sini udah ada perasaan kehilangan dan COVID berakhir. Oke? Yang kalau berjalan juga kita terus membawa kecemasan. Oke? Ya, sangat memahami situasinya. Ya, jadi sejak awal kamu menjalani hubungan ini kamu udah sangat tahu situasinya. Buku di depan. Oke, buku di depan. Never ending story. Ini bercerita tentang ego diri yang terluka. Kalau ego itu maunya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Pemenuhan ya. Yang dituju ego adalah pemenuhan di sini. Tetapi tidak mendapatkan itu. Ya. Never ending story. Jadi ya inilah dia ya, cerita feminin maskulin itu cerita yang tanpa akhir sebenarnya, seperti ini teman-teman ya. Unfinished Symphony. Menggantung perasaannya sampai hari ini. Tak selesai perasaannya sampai hari ini. Di Never Ending Story. Kondisimu hari ini saat ini mungkin berada di Never Ending Story. Beberapa cerita yang belum sempat dimulai, beberapa cerita rejection, ya kompleks ini. Ada penolakan, ada ego yang terluka lah secara umum bahasanya. Kita lihat apa yang terjadi hari ini saat ini. Ada yang menutup diri, saya lihat ya. Tuh, cintanya masih ada di sini. Cinta justru semakin terus ya tumbuh dan berkembang. Cerita di sini tidaklah seru. Oke. Baik, oke. Ada bir ya. Kamu berusaha kuat di sini. Mau tidak mau di Never Ending Story ini ada kartu nomor 37, energi 10. Ya. Di situ ada energi yang klimaks, di situ juga nanti masuk awal yang baru. Oke. Teman-temanku, terus ya, perasaan terus tumbuh dan berkembang. Ya, kartu pohon. Dan ada energi di sini, kamu coba kuat, kamu coba percaya diri dengan cinta yang belum hilang. Makanya ada cerita Never Ending Story. Oke? Yuk, aku lihat lagi Unfinished Symphony. Yes, di sini mulai ada perubahan karena Unfinished Symphony juga kartu nomor 10, 1, 0. Benar-benar di angka 10, jadi ada nomor 1 dan 0 di sini. Berharap ada cerita baru, awal baru untukmu. Yes, Rider masuk kartu 1 ya. Ini juga bercerita tentang energi masuk kepada kamu, seseorang datang kepada kamu. Oke? Yes, teman-temanku, bagus sekali. Ya, berharap kalian saat ini, hari ini percaya diri, tumbuh dan berkembang dengan hatimu yang semakin lembut, ya. Hatimu yang berbelas kasih di sini. Jadi kalau hati kita
Di energi cinta, apapun yang udah kita lewati akan kita maafkan. Oke, akan kita ampuni. Baik itu mengampuni diri kita sendiri sampai kita mengampuni energi yang dari luar sana, orang lain. Ya. Teman-teman, energi yang akan datang ini ada energi baru masuk, jadi siklus itu berubah. Mau di dalam bidang apapun, ya. Apakah ini karir, keuangan, sempat ada cerita-cerita yang sangat menguras, ya, menjadi beban pikiran. Oke? Tapi kita lihat energinya bir, ya. Bir di sini energi yang kamu justru tertempa menjadi kuat. Ya, walaupun di energi ini transisinya di never ending story. Ya. Ada luka hati di sini, namun juga ada cita-cita, ada imajinasi untuk sebuah perubahan. Dan ada energi perjuangan di sini, ya. Ada energi strategi, kamu mau bergerak maju, oke. Dan finally di depan ada energi baru masuk ke kamu, ya. Coba kita lihat, aku coba ingin lihat di kartu pohon ini apa. Di kartu pohon, anchor, stabilitas. Satu kondisi juga yang bikin kamu stuck terhadap cerita apapun. Kalau tentang seseorang, ini orang yang bikin kamu stuck. Iya, kedewasaan, ya. Bagus, teman-temanku, bagus sekali. Feminine energi, feminine dewasa ini pakai mahkota, ya. Jadi teman-temanku, apapun kondisimu hari ini, di bidang apapun kehidupanmu, aku lihat energi bergeser. Never ending story itu energinya mau bergeser karena dia di kartu 37. Kamu sudah di energi klimaks. Yang nanti apakah benar-benar kamu benar terjebak di sini atau kamu akan kembali mengalir. Ini transisi ini kalau aku lihat. Mana dia kartuku yang oh no, ini dia. Di never ending story, berikan lagi gambaran tentang never ending story. Orphan, hati-hati dengan orphan. Under the deck di sini masih fork in the road atau crossroad. Kamu benar-benar merasa malang, kamu merasa ditinggalkan, kamu merasa diabaikan. Aku bilang ini krisis identitas, ya. Seakan-akan kamu tidak tahu di mana tempatku berdiri. Haruskah saya bertahan? Haruskah saya menunggu atau melepaskan? Ada cerita yang seperti itu. Transisi di fog, ya, masuk ke energi satu, ya, kartu Yang. Lihatlah, ya. Tapi syaratnya apa? Membuat pilihan, membuat keputusan, dan bulatkan hatimu di sana. Oke, energi fork in the road atau crossroad di Lenormand, ya, jalan yang bercabang, itu menandakan energimu yang tidak penuh, tidak full, ya. Selalu saya ulang, katakan kepada kalian bahwa masalah yang sesungguhnya adalah bukan apakah harus bertahan, apakah harus menunggu, apakah harus melepaskan. Bukan di situ. Di mana keinginan hatimu? Ya. Jadi kalau hatimu yang ingin, di sana energimu bulat, tidak terpecah seperti ini. Buat keputusan dan bulatkan tekadmu di sana. Kalau kamu bertekad untuk menunggu siapapun yang di sini punya cerita nggak jelas dengan kamu, is okay, asal kamu di situ punya tekad yang bulat. Energi yang full, sepenuh hati, orang bilang. Kalau mau melepaskan juga seperti itu. Oke. Jadi bercerita bukan tentang kejadiannya, bukan ya. Bukan udahlah pisah aja, udahlah aku bertahan aja, bukan di situ sayang, ya. Berpisah, bertahan itu cerita apa ya? Yang masalah sebenarnya adalah di mana keinginan sejatimu, ya, yang harus kamu dengarkan di sini. Bulatkan hati, kamu masih terpecah ini. Energinya belum benar-benar final, belum benar-benar settle di sini, ya. Kamu punya PR di sini agar sampai ke energi baru, agar masuk ke energi yang merubah cerita kehidupan kamu, ya, siklusnya mau di refresh di sini. Buat keputusan, ya. Udah, saya nggak mau cinta saat ini, saya mau karir aja. Bulatkan hatimu untuk karir dan keuangan. Oke? Itu contoh, ya. Hanya membulatkan tekad aja, hanya mencari tujuannya apa di sini.
Tahu dulu tujuanmu, maka kamu tahu kemana arah yang kamu tuju. Oke? Tahu dulu dengan tujuanmu. Jadi teman-temanku, ini perubahan yang wow saya lihat ya. Walaupun ceritanya ada cerita unfinished symphony, perasaan yang menggantung, ya. Ini akan bisa diselesaikan dari satu energi, apakah dia orang lama akan datang atau orang baru akan masuk kepada kamu. Unfinished symphony di dalam rasamu selesai dan kamu siap untuk memulai cerita dengan energi satu. Oke? Jadi energi-energi klimaks itu harus ditutup. Kalau tidak ditutup, ya, masalah yang belum selesai akan terus mendatangi kamu. Apapun yang belum selesai di dalam hidup ini akan terus mendatangi kamu, minta diselesaikan. Ya, kartu yang bagus sekali, susu dan madu. Ya, berharap ini seseorang yang datang membawa terang untuk kamu. Terserah mau orang lama mau orang baru, ini energi masuk ini ke depan. Ya, jadi pastikan kamu membulatkan hatimu. Kalaulah di sini sudah ditinggal oleh seseorang, tekadkan hatimu untuk berdiri tunggal. Udah, saya sudah putus. Tutup ceritanya, tutup. Jangan lagi mengenang-enang dia sampai hati, dia begini-begini sampai hati ya. Malang ya nasib saya, malang kenapa saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya ingin. No, teman-teman, ya. Kalian sedang melewati masa TikTok divine timing. Oh, udah aku shuffle TikToknya. Nanti aku bacakan ya. Agar kalian benar-benar mengerti apa itu divine timing. Oke. The Unfinished Symphony. Ayo kita tambah sedikit kartu The Unfinished Symphony. Berikan gambaran lagi. Energi Unfinished Symphony. Chaos. Time to go. Yes, setelah time to go, itu waktunya kamu menyelesaikan apapun yang kusut di sini karena ada kapal. Ya, ini kalau dibiarkan, kamu tidak melepaskan atau tidak menutup rasamu dengan benar, kamu akan benar-benar terjebak di energi chaos dan konflik. Atau melepaskan chaos atau melepaskan di sini. Ya. Aku rasa nanti ya sampai pada energi klimaks kamu itu di dalam energi chaos di sini, mau tidak mau kamu melepaskan. Contohnya apa? Akhirnya kamu benar-benar bisa melihat ya bahwa mungkin aku memang tidak benar-benar bisa mendapatkan dia. Ya. Tuh, pada akhirnya kamu menerima apapun yang terjadi dengan dirimu. Truth be told, energi penerimaan secara radikal. Oke? Jadi teman-temanku, ada gambaran yang udah lewat. Wah, hari ini saat ini yang akan datang, ya. Akan datang ini keren sekali. Seseorang akan masuk kepadamu dengan energi yang akan membuatmu kembali terang benderang, kembali terbakar, kembali bersuka cita di sini karena ini matahari. Oke, hari ini saat ini memang aku lihat kamu ini masih stuck di satu orang. Ya, cintamu masih begitu berakar kepadanya walaupun di sini dengan bijaksana kamu akan menarik diri. Dengan bijaksana kamu di sini energinya apa ya? Seperti memahami, ya. Kamu coba memahami, kamu coba gimana bahasaku ya? Seperti kamu tidak, karena di sini ada kartu hati ya. Kalau kartu hati ini akar dari perasaan kita adalah welas asih. Oke? Seakan-akan kamu tidak menyalahkan siapapun lah di sini. Ya, kalaupun gambarannya di sini harus kandas dengan seseorang, mungkin kamu hanya berpikir ya sudahlah, mungkin aku akan terus mencintai kamu. Ada energi yang seperti itu. Cintamu belum hilang. Belum hilang. Ya? Menarik diri, cintamu masih sangat dalam, hatimu masih tertambat kepada dia, tapi ada energi tadi, kasih di sini. Ya. Bagus sekali teman-teman, harus ada ini ya. Harus ada kartu hati. Ya, karena dengan ini nanti yang merombak semua cerita kamu. Kamu akan memaafkan, kamu akan mengampuni. Oke? Nah, akan masuk ke energi yang tadi. Mungkin seseorang datang membawa terang untuk kamu. Penerimaan. Yes, ini dia TikTok tadi ya. TikTok waktu ilahi. Jadi, kenapa kemarin ya aku ketemu orang yang cocok ya. Kami mungkin saling cinta. Tapi banyak cerita-cerita yang tidak berjalan dengan semestinya. Kita bacakan TikTok ya. Teman-temanku, TikTok bercerita tentang waktu ilahi, waktu semesta.
ya, dimana setiap hal ada musimnya di dalam dunia ini. Begini ya, kalian harus ngerti dulu di sini. Di dunia ini kan manusia menciptakan waktu, past, present, future. Yang udah lewat hari ini, saat ini, dan yang akan datang. Itu buatan manusia waktunya ya. Ketika manusia menciptakan waktu, semuanya berubah dan menyusut. Jadi kita semua melihat kehidupan secara linear. Oke? Membayangkan masa lalu itu ada di belakang dan masa depan ada di depan. Sampai di sini ketika cerita-cerita past, present, future terjadi, kita seakan-akan merasa kehilangan kesempatan. Ya sayangnya kemarin aku tidak bisa bersama dia, ada bahasa-bahasa yang seperti itu. Ya. Tapi bagaimana jika itu tidak benar? Bagaimana ternyata waktu itu nggak ada past, present, future-nya? TikTok ini waktu ilahi, waktu semesta, bercerita tentang keabadian. Sering ya aku katakan teman-teman, past, present, future, tapi sebenarnya nggak ada jangka waktu untuk energi. Ya, itulah dia waktu ilahi. Oke? Kamu tidak pernah kehilangan kesempatan. Ya? Kalau kamu nanti pada suatu hari udah sampai pada masanya jiwamu ya, kamu akan melihat ternyata waktu tidak ada. Ternyata past, present, future adalah satu. Ya, itu nggak usah dibahas, nanti bingung. Oke? Karena itu hanya untuk yang mengerti. Ya, sampai pada titik, oh ternyata nggak ada masa lalu, nggak ada masa depan, nggak ada, yang ada hari ini, hanya satu. Ya, hanya satu yang ada waktunya. Oke, inilah cerita TikTok. Ya, teman-temanku, kita semua memiliki waktu di dunia untuk menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Jadi lepaskan agenda kita, rencana kita, ngalir aja ngikutin waktu semesta. Waktu yang abadi itu waktu TikTok ini, waktu divine timing. Oke? Sehingga kamu tidak pernah merasa kehilangan kesempatan atas energi-energi pas. Kemarin yang lalu, sayang ya, aku tidak dapat, sayang ya, udah lewat. Nanti bercerita lagi, apakah nanti yang akan datang begini-begini? Apakah nanti yang akan gitu ya. Itu waktu manusia teman-teman, past, present, future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Di energi TikTok biasanya kita merasakan ada banyak usaha yang kita lakukan itu tidak berhasil. Ya, kenapa tidak berhasil? Ya karena belum waktunya, belum seenergi, belum sampai pada titik yang sama untuk terjadi. Jadi aku sering bayangkan atau gambarkan kepada kalian, kalian belum ada di frekuensi yang sama. Segala hal itu akan terjadi dengan energi yang setara. Oke? Jadi dalam sebuah hubungan masuk energi divine timing itu dipisah. Bukan dipisah, terpisah sendiri. Kalau mau tahu, terpisah sendiri. Ya. Jadi teman-temanku, lepaskan kebutuhan untuk membentuk setiap momen dengan harapan kita. Ya. Semua yang menjadi milikmu tidak akan pernah ditahan darimu. Oke, jadi harus selalu percaya keajaiban itu selalu ada, selalu muncul pada saat kamu membutuhkannya. Ya, apalagi cerita cinta, cinta datang selalu tepat waktu, karena cinta tidak dipaksa dengan energi yang nggak sama. Oke, jadi kalau energi yang tidak sama itu ada aja, walaupun kamu sudah married. Kalau energi senjang, lepas sendiri. Akhirnya ada aja nggak cocok lah, pisah lah, cerai lah. Oke, jadi teman-teman, di energi TikTok bercerita tentang segala hal memiliki jadwalnya. Ya, pemenuhan keinginanmu, tentang siklus reproduksi di sini, semua memiliki jadwal. Jadi kalau kemarin bertemu orang yang kita suka, kita mati-matian usaha dan tidak terjadi, belum waktunya. Ya, belum ada energi yang membuat kalian lengket di sini, belum. Oke, teman-temanku, ngerti ya? Lepaskan agenda kita, mengalir saja. Ada jam yang abadi dari waktu ilahi, ya. Waktu yang berdetak sesuai dengan detak jantungmu, dalam ritme yang sempurna. Jadi, teman-temanku, cinta selalu tepat waktu. Makanya aku bilang, jangan memaksakan cinta. Kalau cinta, lepaskan. Aku jatuh cinta sama orang itu. Udah lepaskan. Lepaskan saja, tidak perlu mengejar.
Kalau memang itu milikmu, maka cinta itu akan kembali kepada kamu. Ini akan datang ini. Ya, akan datang. Energi masuk yang membawa terang. Energi masuk yang membawa sukacita di sini. Nggak tahu, dari energi lama atau energi baru, nggak tahu. Oke? Kenapa ada energi masuk di sini membawa sukacita, membawa terang untukmu? Karena kamu sudah menjadi cinta di sini. Jadi kalau ingin mendapatkan cinta, kamu dulu jadi cinta di sini. Ya, apapun yang terjadi kemarin ya sudah lama, saya maafkan. Artinya kamu sudah menjadi cinta. Jadi kalau mau bertemu cinta, kita jadi cinta dulu. Ya, energi kita harus cinta dulu. Energi kita harus mampu memaafkan, mampu mengampuni, energi yang welas asih, mampu mengasihi. Ngerti nggak bahasaku? Ini contoh ya, bercerai. Yang terjadi apa? Ini satu keinginan tidak kita dapatkan. Yang terjadi apa? Ya, gara-gara dia kemarin. Dia toksik sampai kami harus putus. Itu bukan energi cinta, bukan. Kalau cinta ya apapun yang terjadi di belakang sana ya sudah, itu adalah pelajaran berharga untuk saya bertemu dengan dia. Mau tidak mau membawa sukacita di hati saya. Ya. Ternyata dia suka dengan orang lain yang mungkin belum rezeki saya. Saya bersyukur aja udah pernah merasakan cinta kepada dia. Walaupun dia tidak menatap saya. Itu versi yang beda ya. Hasil dari pola pandang yang berbeda. Teman-temanku, saya berharap kamu berada di energi hari ini, percaya diri, tegar, ya, tambah stabil, dan punya akar cinta. Akarnya harus dari cinta, teman-teman. Baru segala hal akan bergerak. Kamu tegar, kamu kuat. Kalau akarnya bukan cinta, itu bahaya juga, ya. Kalau akarnya ego di sini, saya harus kuat, saya harus tunjukkan kepada kamu bahwa saya sukses, lebih bisa mendapatkan orang yang lebih dari kamu. Itu akarnya lain itu. No, no ya, itu penolakan terhadap energi TikTok. Di energi TikTok meminta manusia melepas agenda. Meminta manusia di sini mengalir sesuai musim semesta. Oke, jadi yang tidak bisa kita rengkuh jangan kita paksakan. Aku selalu bilang jangan membenturkan kepala kita ke dinding. Ya, orang nggak mau, orang nggak suka, atau keadaan tidak mendukung, kita ngotot memaksa. Itu namanya membenturkan kepala ke dinding. Oke? Jangan dikejar karena tidak ada sesuatu yang romantis bagi hal-hal yang tak tersedia kepadamu. Ingat itu teman-teman. Jangan kamu kejar seseorang yang tidak menatapmu. Gak ada yang romantis di sana. Nih nanti ada yang datang ini. Ya, dia yang datang kepada kamu. Tapi syaratnya di sini adalah ya, semua ini rasa stres, kesedihan, chaos, konflik, fog in the root itu menggodok hatimu untuk masuk ke energi cinta. Berharap semua masuk ke energi ini. Ya. Ini yang bisa merombak anchor sama pohon adalah cinta. Oke? Kenapa? Karena cinta di sini ini pusatnya di jantung ya. Tempat bertemunya feminin energi dan maskulin energi. Jadi maskulin energi dari cakra mahkota turun ke jantung, dan feminin energi dari energi dasar ya, cakra dasar naik ke jantung, bertemu di sana. Itulah cinta. Barulah kamu bisa bertemu cinta. Ya. Jadi kalau mau balik-balik ceritanya, pasanganmu sudah ada di dalam dirimu. Kamu harus pertemukan itu dulu di dalam dirimu. Ya, baru kamu bisa wujudkan itu di dalam dunia nyata. Kamu harus berada di energi cinta. Oke, di cakra jantung itu ya. Baiklah. Berharap kalian mengerti ya. Berharap kalian mengerti. Artinya kamu harus jadi cinta dulu, baru kamu bisa mendapatkan cinta. Ya, baiklah. Ayo memaafkan, ayo mengampuni teman-temanku. TikTok di sini meminta kita mengalir sesuai waktu ilahi, sesuai waktu semesta. Kita ikutin aja gelombangnya. Ya, ingat segala hal yang milik kita tidak akan pernah diambil dari kita. Oke, teman-teman, jadi udah berapa menit? Oh iya. Kita hampir di 30 menit ya. Aku sering bilang apa? Ikuti siang malam itu contoh waktu semesta ya.
Malam nggak mungkin datang sebelum pada waktunya, ya begitu juga siang. Oke? Baik, teman-temanku, mungkin itu saja. Berharap ini jadi bacaan yang bermanfaat, ya. Jadi satu hal yang ini yang akan masuk pada energi ini, ya, yang ada orang yang akan datang yang membawa sukacita untuk kamu, atau ini energimu yang masuk kepada energi sukacita, energi satu, cerita baru dimulai. Orangnya terserah di sini mau orang lama atau orang baru, cerita baru dalam energi yang baru dimulai, ya. Hanya untuk mereka yang mampu time to go, oke, mampu melepaskan di sini apa yang menjadi kemelekatan. Hanya untuk mereka yang mampu di sini mengampuni dan memaafkan, oke. Aku nggak kasih janji manis, ya. Ya, ada yang akan datang, tetapi hanya untuk yang mampu menutup cerita. Time to go itu menutup cerita, ya. Dengan siapapun, dengan apapun yang tak pernah berhasil kamu rengkuh sebelumnya. Oke? Jadi yang bertemu fajar baru itu adalah orang-orang yang ngikutin tadi gelombangnya. Waktu malam, ya waktunya malam. Ya, kita tidur, kita nggak ada action. Malam tambah pekat, tambah gelap, fajar baru akan datang. Ya, jadi kalau menolak cerita malam, ya gimana mau ketemu fajar. Oke, teman-temanku, saya Aisyah. Ambil yang bisa kamu ambil, lepaskan yang kamu rasa tidak bisa terima dari bacaanku. Salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.